Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit. Saya suka sendal jepit, sangat suka. Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. Alex juga senang mengoleksi sendal jepit. Dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sendal-sendal yang ia koleksi. Saat saya memakai sendal jepit, itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku. Alasan saya pakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal. Sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki. Ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari kuku kaki. Tanggal 7 bulan November 2020. Saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sendal jepit detik demi detik. Sangat terasa nikmat. Angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu, mudah dipakai. Dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak, hanya untuk melindungi kaki kita. Walaupun kadang orang lain tak menghargai itu. Selamat siang. Pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sendal jepit. Berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sendal. Tapi dia selalu menolak untuk tidak memakai sendal. Kekasihnya sudah kehabisan akal untuk merayu Alex menggunakan alas kaki yang lain. Kita pun mengundang Profesor Dokoke Kokehe, ahli dalam bidang perkakian, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex. Dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex, Profesor memberitahu apa yang dialami Alex sebenarnya. Anda kelainan. Menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya, dan itu tentu akan merugikan kesehatannya. Namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex. Saya bersama tim saya di sini, dan dia akan memakai sikat gigi Anda. Oke? Oke, kemudian dia akan memakai celana dalam Anda. Tidak masalah. Silakan. Kemudian dia akan memakai sendal Anda. Setelah melakukan eksperimen, ada satu kejadian yang mengubah drastis emosi Bapak Alex. Ketika orang lain ingin memakai sendalnya. Ada keringat di dahi kiri Anda. Di atas. Sini? Iya. Persis.
Sudah? Oke. Ada simbiosis mutualisme yang kita lihat di sini. Seakan beliau ini yang memetik api dan Sandal yang memadamkannya. Sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau. Dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi Sandal. Jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Pak Birman, tetangga Alex, juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex. Iya, dia kemana-mana sering pakai sendal jepit. Sampai-sampai anak saya terinspirasi. Terinspirasi jadi sendal jepit. Itu anak saya. Anak Pak Birman, Ando, menganggap dirinya adalah sendal jepit akibat terlalu sering melihat tetangganya menggunakan sendal jepit. Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sandal-sandalnya tetap higienis. Dia sering bawa seminggu sekali. Ya, kadang lebih banyak dari itu. Saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sandal saya. Suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sandal saya. Karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya. Dan kubuat dia menyesal. Apa kamu tidak asing dengan sandal ini? Tenang dulu, bro. Mungkin Anda salah orang. Saya tidak pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sendal dan salah satunya merupakan sendal milik Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sendal yang asli milik Anda. Oke. Sekarang. Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan. Hanya dengan merasakannya. Ini sandal saya. Ya, itu sendal Anda. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan, jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa sandal. Mungkin mereka pikir aku gila, tapi saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Dalam sesi wawancara, Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Dulu saya sering memakai sandal ini. Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Sejak kecil saya sudah senang dengan sendal jepit. Pah, Mama mau buang air besar.
temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, Dek. Nih, ada sendal yang jaga ini. Papa temanin mama. Desa itu mempunyai kepercayaan kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, duburnya akan berpindah di pusar kepala, seperti yang dialami Pak Sores. Jarak dari rumah ke sungai membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Rasa buang air besarnya udah hilang. Oh ya udah, ayo kita balik. Kejadian seperti ini sudah sangat biasa terjadi. Kayaknya Papa mau buang air besar juga nih. Oh ya udah, ayo ke sungai lagi. Hampir setiap mau buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Pah, mama mau BAB dulu, temani mama ke sungai. Tunggu Papa mau BAB aja dulu ya. Biar BAB-nya bareng. Oh ya udah, Pah. Beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai. Ayo, Ma. Papa udah mulai mules. Ayo, Pah. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama. Karena makanan yang sama, yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama. Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun. Dan suatu hari, Loh, Pah, kok popnya beda? Warna sama aromanya kok beda? Papa pasti makan di tempat lain ya? karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, mereka akhirnya pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya. Dan ya, hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya. Sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya. Di sisi lain, Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya. Itu yang mengkhawatirkan saya. Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun. Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang. Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang. Dia pernah menjadi alas untuk duduk. Dia juga pernah menjadi alas untuk duduk. Dia pernah menjadi tiang gawang. Jadi tiang gawang. Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Lempar saya, Bang. Lempar. 1, 2. Melindungi kaki saya dari barang tajam. Melindungi saya dari barang tajam. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya. Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka. Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah. Karena
memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi, itu akan terasa sakit. Setelah beberapa riset, profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex. Kita telah membuatkan sepatu untuk Bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendal. Saya ingin Anda menggunakan ini. Ini agar supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu. Ini ada namanya. Ini adalah spandal. Spandal. Spandal itu ada kepanjangannya. Sepatu. Sepatu handal. Bukan. Sepatu kadal. Bukan. Sepatu skandal. Bukan. Skandal antara sepatu dan sendal. Ayo, silakan. Awalnya Alex terlihat khawatir, tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe, Alex pun bisa menggunakan spandal tersebut. Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama, kami senang dengan hasilnya. Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani. Dan takut menerima hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah saya rasakan. Semuanya berubah setelah saya mencobanya. Ternyata saya adalah orang yang lemah, yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Kami pun memberi kejutan kepada Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya. Sudah besar ya, Nak? Iya, Pak. Sudah lama tidak bertemu, Pak. Sudah lama suka pakai topi, Pak. Iya. Bukan karena... Bukan ini